Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nur Hidayat dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Garut. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas etika Islam yang berjudul etika bermedia digital. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah tata cara, norma, dan sikap yang baik dalam menggunakan media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, website, dan internet agar tercipta komunikasi yang aman, sopan, dan bertanggung jawab. Etika ini penting karena dunia digital memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, sehingga setiap pengguna harus bijak dalam bertindak dan berkomunikasi. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip etika bermedia digital. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax. Yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Yang keempat, menghormati hak cipta. Dan yang terakhir, bijak menggunakan media sosial. Langsung saja kita bahas dulu prinsip menggunakan bahasa yang sopan. Dalam media digital, setiap orang bebas berpendapat. Namun, kebebasan tersebut harus disertai sopan santun. Bahasa yang kasar, menghina, atau merendahkan orang lain dapat menimbulkan konflik dan menyakiti perasaan orang lain. Menggunakan bahasa yang sopan menunjukkan sikap menghargai sesama pengguna media sosial. Walaupun berbeda pendapat, kita harus menjaga adab dalam berbicara dan menulis. Contohnya, mengomentari postingan dengan kata-kata baik, tidak menggunakan hinaan saat debat media sosial, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tidak menyebarkan hoaks. Hoaks adalah informasi palsu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Di era digital, berita dapat menyebar sangat cepat sehingga orang langsung membagikan informasi tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Menyebarkan hoaks dapat merugikan banyak pihak karena menimbulkan fitnah, kepanikan, bahkan perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, pengguna media digital harus membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Cara menghindari hoaks yang pertama yaitu memeriksa sumber berita. Yang kedua, membandingkan informasi dari media terpercaya. Yang ketiga, tidak langsung percaya pada judul dan provokatif. Dan yang terakhir, berpikir kritis sebelum membagikan berita. Yang selanjutnya yaitu menghargai privasi orang lain. Privasi adalah hak seseorang untuk menjaga informasi pribadinya. Dalam media digital, kita tidak boleh sembarangan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin karena dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan mereka. Menyebarkan data pribadi bisa menyebabkan penyalahgunaan identitas, penipuan, atau cybercrime. Contoh data pribadi yang seperti nomor telepon, alamat rumah, foto pribadi, password akun, data identitas. Sikap yang benar, meminta izin sebelum mengunggah foto orang lain, tidak membocorkan chat pribadi, dan menjaga kerahasiaan data penting. Yang keempat yaitu menghormati hak cipta. Hak cipta adalah hak seseorang atas karya yang dibuatnya seperti tulisan, video, musik, atau desain. Dalam dunia digital, banyak orang mengambil karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Perbuatan tersebut termasuk pragmatisme dan tidak sesuai dengan etika digital. Bentuk menghargai hak cipta
mencantumkan sumber saat mengutip, tidak mengaku karya orang lain sebagai milik sendiri, meminta izin sebelum menggunakan karya orang lain, menggunakan karya bebas lisensi jika diperlukan. Yang kelima yaitu bijak menggunakan media sosial. Media sosial banyak sekali manfaatnya jika digunakan dengan benar. Penggunaan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Bijak bermedia sosial berarti mampu mengontrol diri, memiliki konten yang baik, serta memahami dampak dari setiap unggahan atau komentar. Contoh penggunaan positif: mencari ilmu pengetahuan, berjualan online, menyebarkan motivasi dan dakwah, menjalin silaturahmi. Contoh penggunaan negatif: menyebarkan ujaran kebencian, penipuan online, konten yang merusak moral. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Setiap unggahan di internet memiliki dampak dan jejak digital yang bisa dilihat banyak orang. Oleh karena itu, seseorang harus bertanggung jawab terhadap yang diposting. Jangan mengunggah konten yang dapat merugikan sendiri. Jangan mengunggah konten yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contoh tanggung jawab digital: memikirkan dampak posting sebelum mengunggah, tidak menyebarkan video kekerasan, menghapus informasi yang salah jika terbukti tidak benar. Dan selanjutnya yaitu menghormati perbedaan pendapat. Di media digital terdapat banyak orang dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina. Sikap toleransi sangat penting agar komunikasi di dunia digital tetap damai dan sehat. Sikap yang baik: mendengarkan pendapat orang lain, berdiskusi dengan santun, tidak memaksakan pendapat sendiri. Kesimpulan dari etika bermedia digital adalah sikap dan aturan dalam menggunakan media digital secara baik, sopan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika digital, penggunaan internet dan menciptakan lingkungan online yang nyaman, aman, serta bermanfaat bagi semua orang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.